Linda. Oke. Messi. Oke, Agnes. Oke, Dona. Cici. Oke. Amoy. Amoy tidak hadir ya? Berarti Angel. Oke. Putri. Oke. Vincent. Abang. Oke. Rawani. Gabriel. Tidak ada. Ayu. Desi. Terus Dayu. Oke, berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Oke. Ya, bisa kita mulai belajar hari ini? Bisa. Untuk memunculkan rasa nasionalisme kalian, kita di sini bangkit berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dulu. Oke, ini itu Bapak ingin tanyakan, kenapa sih kita setiap mulai pembelajaran itu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangannya. Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, nah, kenapa? Itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalis kalian ya, biar kalian tidak lupa dengan bagaimana negara itu berkembang. Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, di sini Bapak sedikit akan menyinggung tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, oke, berpikir komputasional. Kenapa sih kita itu harus tahu atau kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, di sini Bapak ada menyediakan pertanyaan tematik untuk kalian. Kenapa? Bapak mau tahu, mau mengetes kalian bagaimana sih literasi digital kalian itu seperti apa. Nah, coba silakan kalian keluar
Oke. Di sini ada pertanyaan. Ya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kalian jawab secara singkat saja. Nah, apakah kalian pernah menggunakan AI? Apakah kalian pernah melihat konten yang dibuat oleh AI? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana AI itu dapat membantu kalian dalam pekerjaan? Oke. Nah, silakan kalian isi jawabannya. Ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan kalian kerjakan. Nanti baru kita akan bahas sedikit. Kita akan sedikit membahas. Oke, silakan kerjakan. Ya, waktunya 2 menit. Tidak perlu kalian tulis pertanyaan, kalian langsung jawab saja. Jika kalian mau berdiskusi pada teman kalian tidak masalah ya, silakan berdiskusi. Jadi kalian tinggal cari, misalnya AI apa saja yang sudah pernah kalian gunakan, nah, bagaimana cara kalian menggunakannya itu bisa didiskusi. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita bahas. Apakah kalian pernah menggunakan AI? Jawabannya iya atau tidak? Iya. Iya. Oke, bagus. Kalian pernah menggunakan AI? Ada yang tahu AI itu apa? Tahu. Apa? Aplikasi komputer. Alat aplikasi komputer. Oke, atau biasanya itu kepanjangannya dari artificial intelligence. Ya. Nah, kemudian, apakah kalian pernah melihat konten yang dibuat oleh AI? Pernah. Oke, contohnya konten apa yang pernah kalian lihat? Ayo. Katanya pernah. Kalau pernah pasti tahu kan apa konten apa. Kalian kan pasti punya media sosial ya. Benar tidak? Punya tidak kalian media sosial? Punya. Pasti pernah itu. Lihat konten-konten yang dibuat oleh AI. Oke, di sini Bapak kasih contoh. Kalian pernah tidak kalian mendapatkan suatu konten, ya, misalnya ada gambar itu dikasih suaranya pakai suara kalian, atau misalnya kalian pernah lihat tidak di TikTok itu kan ada, misalnya ini gambarnya Pak Jokowi ini, nanti dibuat pakai suara siapa seperti itu. Pernah kalian lihat seperti itu? Nah, itu salah satu contoh konten yang dibuat oleh AI. Kemudian, apakah kalian pernah berpikir bagaimana AI itu dapat membantu pekerjaan? Pernah tidak kalian berpikir AI itu bisa tidak membantu pekerjaan? Pernah? Oke, contohnya? Agak kuat sedikit, tak apa-apa. Untuk? Oke, itu salah satunya membantu mengerjakan tugas. Nah, oke, menurut Bapak kalian mungkin sudah bisa memahami tentang AI apa. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi inti kita. Berpikir secara komputasional. Oke, apa itu berpikir secara komputasional? Oke, silakan. Satu orang baca. Itu. Oke, baca Dinda. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan
Oke, lanjut. Konsep berpikir komputasional adalah kaitannya dalam mengelola data, terutama dalam konteks data dalam kecerdasan artifisial. Oke. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, kita dapat mengasah kecakapan dekomposisi, Oke. Abstraksi. ab- Ya, lanjut. Penggunaan pola dan algoritma, sehingga bisa membantu seseorang dalam memecahkan masalah secara efisien, efektif, dan optimal. Oke, nah itu ya pengertian dari berpikir komputasional itu merupakan cara untuk berpikir memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Oke. Nah, sekarang, kenapa sih kalian itu harus belajar yang namanya komputasional? Apa sih tujuannya? Kenapa sih harus pasti kalian pernah berpikir seperti itu? Nah, yang pertama itu tujuannya itu agar peserta didik dapat mengidentifikasi konsep computational thinking atau berpikir secara komputasional itu melalui dekomposisi, pattern recognition atau pengelolaan, abstraction atau algoritma. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menerapkan konsep decomposition untuk memecahkan masalah sederhana. Nanti kita akan bahas itu, dekomposisi itu apa. Kemudian peserta didik itu dapat mengidentifikasi pattern dalam suatu masalah. Keempat itu peserta didik dapat membuat abstrak. Nah, abstrak nanti kalian akan membuat secara abstrak itu bagaimana cara pemecahan dari suatu masalah itu. Kemudian yang terakhir itu peserta didik dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Nanti kalian juga akan di sini intinya kalian nanti akan menemukan masalah, memecahkan masalah, dan nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara algoritma. Oke, lanjut. Nah, ini untuk peta konsepnya sendiri. Itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan instruksi. Oke, sekarang kita akan bahas dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil sehingga data dapat mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data. Lanjut, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu merupakan identifikasi pola bertujuan untuk menentukan tren data yang dapat memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data, dan klarifikasi data. Pembersihan data perlu dilakukan untuk memeriksa data guna menghindari adanya kesalahan penggunaan seperti duplikasi dan nilai yang hilang serta yang tidak valid. Oke. Data yang telah diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu berdasarkan faktor yang relevan. Terus yang ketiga itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Itu merupakan cara menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Nah, dalam pengelolaan data tersebut, yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting dari data mentah yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, mana waktu tempuh adalah jarak dibagi kecepatan formula dengan berbagai faktor. Nah, itu masih banyak lagi ya. Terus, nah yang keempat, algoritma atau penyusunan instruksi. Nah, ini merupakan tahap akhir dalam pengelolaan data sehingga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Yang dilakukan adalah analisis waktu tempuh yang melibatkan beberapa komponen utama. Nah, setelah melakukan tahap dekomposisi, abstraksi, dan mengenal pola, kita dapat mengembangkan algoritma untuk menghitung waktu tempuh berkendara dengan langkah-langkah sistematis. Contoh pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara dengan instruksi yang efektif dengan membagi masalah menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti dengan mudah. Setiap langkah dirumuskan dengan jelas dan logis. Algoritma yang dibuat harus mengikuti urutan
simak bagus-bagus agar kalian lebih mudah mengerti apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Ya, nanti silakan kalian cermati. Berikut ini adalah beberapa contoh penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu kalkulator. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, belajar online. Yang keempat, berbagi informasi dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Oke, sebelumnya nanti kalian silakan kalian amati, kalian cermati keempat poin ini. Nanti kalian buat refleksinya, kalian buat esai tentang dekomposisi, abstraksi, pola dan algoritma. Ya, jadi perhatikan dulu. Beberapa contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi sub-masalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian sub-masalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil. Kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut tadi. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola. Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana dari pengenalan pola adalah misalnya ada deret bilangan 2, 5, 10, 14, dan 18. Jika ditanyakan berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka yaitu setiap bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4, 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang atau memfilter bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana melakukan dekomposisi. Apabila ada banyak data A, B, C, D, E, F dan ditanyakan berapa luas ACEF. Panel ACEF adalah persegi panjang. Maka informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dan informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF. Sedangkan luas masing-masing bangunan ABCD dan BDEF tidaklah perlu dicari dan warna bangun tidaklah penting. Jadi abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 dikali lebar 3. Jadi 8 dikali 3 adalah 24. Jadi luas bangun ACEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama tahapan demi tahapan sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di semester 1, yaitu tentang flowchart. Pada semester 1 kita telah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar
pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Karakteristik berpikir komputasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisis data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang keenam, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Oke, bagaimana? Sudah sedikit ada pemahaman tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma? Sudah? Oke, nah untuk lebih jelasnya, tadi kan sudah diberikan beberapa contoh ya. Dekomposisi itu contohnya seperti apa, pengenalan pola itu contohnya seperti apa, abstraksi itu contohnya seperti apa, dan algoritma itu contohnya seperti apa. Nah, jika kalian sudah sedikit memahami, oke, di sini Bapak menyediakan LKPD, nanti silakan kalian bentuk satu kelompok. Di sini ada 3 LKPD, berarti kalian buat 3 kelompok ya. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi sesama teman kalian, kalian diskusikan, kalian cari suatu masalah, terus nanti kalian pecahkan masalahnya seperti apa. Nah, nanti silakan dipresentasikan ke depan. Oke? Oke, untuk pembagian kelompoknya kita sesuai urutan meja saja ya. Oke, silakan didiskusikan dengan teman-teman. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi.
pahami kata-kata Bapak. Oke, ikuti gerakan Bapak. Dan yang nanti yang salah, ya, ikuti gerakan Bapak. Yang salah, silakan bagi depan. Yang kalian dengarkan itu adalah ucapan, ya, ucapan bukan gerakan. Nah, tapi kalian tetap mengikuti. Kalian mengikuti sesuai dengan apa yang Bapak bilang. Oke, ini perintahnya pakai bahasa Inggris. Oke, touch my head. Salah. Touch my ear. Touch my mouth. Touch my nose. Sudah paham? Touch my head. Touch my ear. Touch my nose. Touch my mouth. Oke? Dah? Siap? Touch my mouth. Karena saya tidak konsentrasi. Pegang sesuai dengan apa yang Bapak bilang. Coba ulangi lagi. Touch my head. Touch my ear. Touch my mouth, touch my nose. Dah? Paham semuanya? Oke. Ulangi ya. Touch my head. Touch my ear. Touch my nose. Touch my mouth. Touch my head. Masih banyak yang salah. Oke. Perhatikan lagi. Kata kuncinya, dengarkan yang Bapak katakan, bukan yang Bapak gerakkan. Kita tahu kan? Head itu apa? Kepala. Ear itu apa? Nose itu? Mouth? Oke, tak? Bisa dipahami? Oke. Touch my head. Touch my mouth. Touch my ear. Touch my nose. Oke. Touch my head. Touch my mouth. Oke, nanti kalian perhatikan temannya yang salah sebelum maju. Nanti kita suruh nyanyi ya. Oke. Touch my ear. Touch my head. Touch my mouth. Touch my ear. Touch my head. Oke, Cici maju. Cici maju. Oke, maju di sini. Oke, kalian kita cari satu lagi pesertanya. Oke, dah siap? Sekarang yang mempraktekannya teman kalian yang di depan. Oke, silakan satu orang. Cepat. Cici di depan. Cepat. Oke, perhatikan apa yang diucapkan teman kalian dan ikuti yang digerakkan. Oke? Silakan. Touch my head, touch my ear, touch my mouth, touch my nose. Oke. Oke, masih kebingungan. Oke, biar Bapak yang menjadi ya. Oke. Dengarkan apa yang Bapak bilang, bukan Bapak gerak yang Bapak gerak. Oke? Touch my head, touch my mouth, touch my ear, touch my ear, touch my mouth, touch my head, touch my nose, touch my nose, touch my head, touch my ear. Oke, nah, saya konsentrasi. Oke, tepuk tangan dulu. Saya mau apa ini? Oke, bernyanyi. Oke, nyanyinya, ya nyanyinya. Silakan kita nyanyi. Potong BB Amsa, tapi ada diganti dengan O. Oke, silakan di depan dua-duanya. Nyanyi potong BB
dari kelompok 1. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Bagaimana sih cara tadi dari masalahnya itu kan mereka mendekomposisikan dari sub masalah yang besar itu dijadikan sub-sub kecil, tadi kan? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian atau ada tidak yang kalian yang tidak paham? Bagaimana? Paham ya? Sekiranya? Oke, nah silakan ikuti. Sekian dan terima kasih ya. Oke, tepuk tangan buat Oke, silakan untuk kelompok 2 maju. Oke, silakan dipaparkan hasil diskusinya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Angel. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Eti. Perkenalkan nama saya Abu. Perkenalkan nama saya Kiki. Kami dari kelompok 2 yang menyelesaikan permasalahan keterlambatan sekolah, yaitu atraksi, waktu berangkat, jarak dan rute ke sekolah, kondisi lalu lintas, durasi waktu persiapan hari. Algoritma, langkah-langkah solusi, bangun pukul 5.30, persiapan maksimal 30 menit, cek kondisi lalu lintas jika ada aplikasi seperti Google Maps, pilih rute tercepat, berangkat pukul 6.15 agar tiba lebih awal. Hanya ini yang bisa kami presentasikan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, bagaimana yang lainnya? Oke, sudah paham semua? Ya. Oke, nah tadi kan Bapak dengar kalian langsung jawab tentang abstrak dan pola. Tapi Bapak tidak dengar tadi. Permasalahannya apa sih? Keterlambatan ke sekolah. Oke. Nah, kayaknya sepertinya pola masalahnya itu sama ya dari dulu ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, di sini Bapak lihat, ya, Bapak lihat, tadi itu rata-rata masalahnya itu tentang keterlambatan datang ke sekolah. Oke, nah di sini tadi kan dari kelompok 1 menjelaskan tentang bagaimana dekomposisinya dan apa tadi? Adalah pola. Nah, sedangkan dari yang kelompok 2 tentang Atraksi dan abstraksi dan algoritma. Nah, dari kelompok 3 kemungkinan sama? Sama ya, tentang keterlambatan juga ya. Oke. Nah, coba kita uraikan lagi. Ya, di sini kita uraikan lagi. Nah, di sini kan tentang kamu sering terlambat ke sekolah karena tidak tahu rute tercepat dari rumah ke sekolah. Oke, itu masalahnya. Inti masalahnya itu sering terlambat ke sekolah karena tidak tahu rute tercepat dari rumah ke sekolah. Oke, sekarang dekomposisinya kita cari. Dekomposisi itu tadi apa? Pemecahan masalah menjadi oke, jadi sub-sub masalahnya. Nah, di sini kita pecahkan dulu ya. Nah, masalahnya itu apa? Dari keterlambatan itu. Yang pertama itu bisa jadi bangun kesiangan. Kedua itu tidak tahu rute tercepat untuk sampai ke sekolah itu tidak tahu. Misalnya itu biasanya masalah ini terjadi pada orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran, kemudian dia bersekolah di daerah perkotaan. Nah, kemudian dia juga tidak tahu memperhitungkan jarak tempuh atau waktu tempuhnya. Kemudian juga masalahnya itu bisa jadi macet di jalan. Nah, kemudian bisa jadi juga terlalu lama-lama ketika dia bersiap-siap mau ke sekolah. Nah, itu untuk dekomposisinya atau pemecahan dari masalahnya. Nah, sekarang untuk pengenalan polanya. Untuk pengenalan pola kita harus tahu lagi. Kita harus cari dulu informasinya itu apa. Kenapa sih dia bisa terlambat? Oke, itu kan biasanya terjadi karena kebiasaan atau kejadian yang sering berulang-ulang. Nah, misalnya itu polanya itu apa? Misalnya dia sering bangun itu jam 6.30, sedangkan waktu masuk sekolah itu jam 7. Nah, kan rumah dia ini kan hitungannya jauh ya. Nah, terus jalan yang biasa dilewati itu biasanya sering macet. Itu bisa jadi juga masuk dalam
waktu sampai 30 menit sampai ke sekolah jika tidak pakai. Itu untuk pengenalan polanya. Berarti dari masalah yang utama tadi itu dikenali dulu polanya itu seperti apa. Ya. Kemudian abstraknya. Abstrak itu seperti apa sih? Nah, yang pertama kita tuh harus fokus dulu, fokus pada masalahnya. Kita cari informasi pentingnya itu apa saja. Nah, kita cari untuk agar nanti kita bisa menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Yang pertama kita harus fokus itu apa? Waktu keberangkatan. Oke, itu yang pertama. Kemudian itu jarak dan rutenya ke sekolah itu kita harus ketahui dulu. Nah, itu yang harus kita abstrakkan. Kemudian kondisi lalu lintasnya itu seperti apa? Itu kita harus juga ketahui. Kemudian durasi persiapannya itu untuk pergi ke sekolah itu seperti apa? Kita harus tahu. Nah, sekarang yang keempat itu algoritmanya. Seperti apa sih algoritmanya? Penyelesaian masalahnya itu seperti apa sih? Nah, di sini mungkin kita bisa rangkaikan langkah-langkah solusinya itu seperti misalnya tadi kan dia yang sering bangun itu jam 6.30, nah bisa dengan bangun dari pukul 5.30 atau dipercepat lagi bangunnya. Kemudian mempersiapkan itu maksimal 30 menit, itu paling lama. Nah, misalnya yang tadi dia bersiap itu sudah berapa menit mau berangkat, nah itu harus dipersiapkan lebih awal. Kemudian itu mengecek kondisi lalu lintas, itu bisa jadi dilakukan. Nah, misalnya cara mengeceknya itu dengan apa? Bisa dengan menggunakan Google Map ataupun AI lainnya. Nah, terus memilih rute tercepat itu juga bisa dilakukan. Ya, memilih rute tercepat lain. Yang tadinya itu misalnya dia ke sekolah itu jarak tempuhnya itu misalnya 5 km, meskipun dia menggunakan sepeda motor. Nah, itu bisa dengan mencari rute yang lebih dekat. Nah, cara mencarinya itu seperti apa? Nah, manfaatkanlah tadi itu seperti Google Map dan lainnya. Nah, terus berangkat pukul 6.15 agar tiba lebih awal. Nah, bisa dengan berangkat itu lebih awal. Nah, makanya tadi algoritmanya bisa ada dengan bangun lebih awal dan berangkatnya lebih awal. Oke. Sekarang Bapak tanya sama kalian. Kira-kira dari masalah ini, dari masalah keterlambatan ini, pernah tidak kalian mengalami masalah seperti ini? Pernah tidak? Pernah ya? Malah sering. Ya, sering kalian terlambat. Tahu. Nah, itu coba kita jadikan salah satu contoh, salah satu referensi kita. Oke. Biasanya di sini siapa yang paling sering terlambat datang ke sekolah? Siapa? Ayo, jujur saja. Siapa? Vincent. Vincent juga pernah. Nah, itu alasannya terlambat itu apa? Bangun kesiangan, tepat seperti masalah tadi. Terus apa lagi? Telat mandi. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian pernah tidak kamu berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut biar kamu tidak bangun kesiangan, biar kamu tidak telat mandi? Itu pernah tidak kamu berpikir seperti itu? Oke, apa yang biasanya kamu pikirkan? Oke, untuk tidak mengulangi lagi itu dengan cara apa? Untuk mencegah biar kamu tidak terlambat itu. Bangun jam 6. Oke. Nah, kalau kita polakan lagi, ya. Biasanya penyebabnya itu apa sih? Kamu bangun kesiangan itu? Ayo. Nah, itu salah satunya. Itu begadang, ya. Kemudian memang bangun pagi itu biasanya rasanya memang malas. Oke, nah tadi kan Bapak bilang sama kalian, setelah kalian menonton video tadi, silakan kalian buat refleksinya. Nah, silakan kalian tulis di satu lembar. Kalian refleksikan tentang berpikir komputasional itu. Setelah kalian mempelajari berpikir komputasional itu, kalian buat refleksinya, nanti kalian kumpulkan. Oke? Silakan kalian buat dulu, nanti dikumpulkan. Dibuat di kertas satu lembar ya.
Nanti akan kita bahas sama-sama. Kesimpulannya itu apa? Mengacu pada 5 tujuan pembelajaran.
berpikir komputasional itu hasil refleksinya ya. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui, itu mau direfleksikan ya. Nah kita tarik kesimpulan. Setelah kalian mengetahui semua ini, nah, jadi untuk kesimpulannya itu dari materi berpikir komputasional itu adalah dengan berpikir komputasional atau computational thinking, kita belajar untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis layaknya komputer. Nah, melalui proses abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma, kita itu dilatih untuk menyederhanakan masalah kompleks, ya, membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, menemukan pola berulang dan merancang langkah-langkah solusi yang jelas. Keterampilan ini tidak hanya berguna dalam bidang ilmu komputer, namun juga dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreativitas. Nah, itu tujuan kita mempelajari bagaimana sih caranya untuk berpikir komputasi.